ya, kita apply. Begitu kita apply, dia ada yang disable, dia utamakan pasti yang disable-nya. Nah, itu mereka luar biasa. Dan bagaimana seluruh trotoar yang ada di Australia itu pasti tidak akan mengakomodir mereka yang dengan yang pengguna kursi roda. Sampai busnya itu tingginya itu disesuaikan dengan tingginya trotoar, sehingga nanti yang mereka misalnya pengguna kursi roda itu sama sekali nggak perlu bantuan orang lain, dia bisa masuk. Model busnya itu juga betul-betul mengakomodir mereka yang pengguna kursi roda. Jadi busnya itu unik, gitu. Jadi begitu ini langsung kursi rodanya bisa langsung masuk, karena kan kursi rodanya elektrik, ya, jadi bisa langsung masuk. Nah, itu yang terkait dengan disable. Pada siang hari ini kita akan berdiskusi ini tentang bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka, strategi kita untuk berkomunikasi dengan mereka yang disabilitas, ya. Jadi bagaimana sih sebenarnya, jangan juga nanti kita akhirnya jadinya tidak pas gitu kita ininya, ya. Nah, saya akan mengambil banyak yang bisa kita baca, tetapi saya akan mengambil langsung beberapa contoh sehingga nanti kalian bisa melihatnya itu lebih real, ya. Jadi untuk hari ini kita ambil contoh itu adalah untuk mereka yang tunanetra. Bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka yang tunanetra, ya. Jadi saya akan share screen, ya. Nah, kira-kira dia seperti ini, oke. Nah, ini yang kita tahu nih sekarang, ya, tunanetra itu dari berbagai latar belakang. Kita tahu kalau misalnya kalian pernah baca Helen Keller. Helen Keller itu kan sangat-sangat terkenal, ya. Jadi dia buta, perempuan, tetapi kemudian ini mempunyai foundation khusus, Helen Keller Foundation. Jadi dia membiayai banyak sekali negara-negara yang memiliki tunanetra, ya. Jadi yang memiliki yayasan tunanetra. Jadi salah satunya itu adalah yang di Bandung, ya. Jadi ini dia ada bantuan khusus bagi mereka. Kalau kita lihat, kalau di luar, ya, tunanetra itu ada yang guru, ada yang pengacara, ada operator telepon, ada pengusaha, olahragawan, bahkan penulis, ya. Jadi ada juga yang di ahli komputer, ibu rumah tangga, kemudian pekerja sosial, gitu, ya. Ini banyak. Nah, kita yang masih seringkali tidak aware terhadap itu. Oke? Nah, kalau kita lihat, setiap orang pada hakikatnya itu dia itu punya kemampuan yang bermacam-macam. Dan dia juga punya cita-cita yang macam-macam. Nah, bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia itu diharapkan bisa berkomunikasi dengan mereka yang disable ini, jangan kita itu jadinya salah tingkah, ya. Jadi bukan seperti itu yang diharapkan, ya. Jadi kalau kita lihat ini seperti ini kan penyanyi, kalian tahu nih, ya, Stevie Wonder. Jadi beliau ini apa namanya, terkenal sekali di zaman saya, tapi di zaman saya beliau ini sangat-sangat terkenal, tapi ini dia adalah tunanetra. Ini kaya raya Stevie Wonder dan suaranya bagus sekali, ya. Dan mereka di sana betul-betul mengakomodir mereka-mereka yang tunanetra. Jadi nggak dibedain. Nah, jadi kalau ada misalnya penerimaan pekerjaan, itu bahkan di demo kalau sampai yang disable tidak boleh melamar pekerjaan tersebut. Ini kita lihat ini ada chef, ya. Jadi ini sampai ada yang mendaki apa namanya gunung gitu. Ini pun juga mereka-mereka yang tunanetra. Nah, pesannya adalah jangan kita kemudian berpikir kekurangan orang lain itu membatasi apa yang dia bisa, ya. Kita tidak mau seperti itu. Oke. Nah, bagaimana caranya kita berkomunikasi dengan mereka yang disable? Yang pertama, bagaimana sih caranya kita bertemu kemudian menyapa mereka, ya. Sering sekali kita tolong dibedakan antara rasa apa ya, rasa
iba atau kita merasa kasihan, mereka benar-benar tidak suka. Ya, mereka tidak suka dikasihani. Itu kita yang perlu tahu. Mereka tidak suka dikasihani karena mereka merasa mereka itu sama dengan kita. Nah, untuk itulah kita perlu tahu bagaimana caranya kita itu untuk bisa berkomunikasi dengan para tunanetra. Yang pertama adalah kita selalu bertanya lebih dulu kalau kita ingin menawari bantuan, dan jangan tersinggung kalau kemudian ditolak. Ya, jadi misal kita bilang, Ibu ingin saya bantu untuk menyeberang. Nah, kalau dia bilang tidak, ya tidak gitu. Jangan kemudian kita bilang ini udah buta, somse lagi gitu ya. Enggak seperti itu. Jadi kita pada hakikatnya sama ya. Jangan nanti dikira kita berbeda dengan mereka. Mereka itu tajam sekali insting. Nah, kemudian sebagian tunanetra ada yang sangat mandiri dan ada juga yang punya pengalaman buruk dengan orang yang dapat melihat untuk apa yang mereka anggap membantu. Ya, kadang-kadang kita berpikir aku ini kan udah membantu. Nah, jangan seperti itu. Ya, jadi kita selalu berbicara. Kalau kalian perhatikan ya, ini saya seneng nih ada drama Koreanya nih yang terkait dengan, pernah nonton nggak ya? Judulnya itu adalah Dead Winter, The Wind Blows, itu ya. Kalau saya nggak salah itu si Zo In Sang sama si Song Hye Kyo ininya artisnya. Nah, itu dia contoh kalau kalian ingin melihat bagaimana berkomunikasi dengan tunanetra. Selalu dia menyebutkan, oke, di kanan Anda itu 3 langkah ke kiri itu ada kursi. Nah, seperti itu ya. Jadi kita itu membantu dia bukan dengan cara kemudian nanti kita lihat bagaimana sebenarnya kita berkomunikasi. Jadi dia seperti kita itu harus menjelaskan situasi. Nah, interaksi kita perlukan tunanetra itu secara normal. Bicara lebih dulu, kita perkenalkan diri, gitu, kita berjabatan tangan. Namun kalau tangan kita harus lebih duluan gitu ya. Kemudian kita anjurkan untuk menatap ke arah tunanetra ketika kita mengajaknya bicara. Tahu nggak? Kalau kita tidak melihat lawan bicara kita, makanya tadi saya bilang tolong dibuka videonya gitu ya. Ini kayaknya kayak sama tunanetra jadinya nanti deh ya. Jadi kita itu harus melihat ke arah lawan bicara kita. Kemudian lebih baik lagi kalau kita sama-sama duduk atau kita sama-sama berdiri sesuai dengan lawan bicara kita. Ya, dan kita memperhatikan dia. Jangan misalnya gini, dia kan nggak lihat aku, dia kan nggak tahu. Terus kita mata kita kemana-mana. Kita bicara gitu ininya, tapi mata kita mungkin melihat ke bawah atau melihat ke belakang gitu. Dia tahu. Kalau kita bicara dengan menatap ke arah lawan bicara kita, bahkan itu tunanetra pun, dia akan tahu bahwa kita menatap dia. Ya, jadi berbeda dengan kalau misalnya kita bicara dan mata atau pandangan kita kemana-mana. Dia bisa merasakan itu. Ya. Maka untuk itu, waktu kita berinteraksi, kita berbicara secara normal, biasa. Jadi persis seperti kita berbicara dengan lawan bicara kita yang bukan tunanetra. Nah, kemudian waktu kita sedang bercakap-cakap, jangan pernah kita tinggalkan dia tanpa memberitahu terlebih dulu. Jangan biarkan dia malu karena bicara dengan udara atau tembok. Ya, jadi ini yang kita harus inikan. Kita harus minta izin apabila kita akan meninggalkan dia. Mohon izin, saya ingin ke toilet sebentar ya. Nah, kita pergi. Dia tahu kalau kita nggak ada, jadi dia nggak ngomong. Oke, nah ini sama nih kayak kita Zoom nih. Nah, jadi misalnya jangan nanti misalnya saya bicara terus kalian tuh nggak ada gitu ininya ya. Jadi itu bukan interaksi yang baik. Oke. Kemudian waktu kita berinteraksi dengan mereka, kita jangan ragu menggunakan kosakata normal seperti lihat. Coba kita lihat ini. Coba kita baca atau coba kita nonton. Ingat, tunanetra itu adalah manusia normal. Dia juga punya kosakata dan budaya yang sama pada umum. Jangan kita kemudian merasa bersalah. Ya, kita bicara ke tunanetra itu melalui orang lain. Tak perlu khawatir untuk menyentuh dia,
tapi perhatikan juga perbedaan budaya dan kebiasaan. Nanti kita lihat bagaimana perbedaannya secara budaya. Nah, itu kita berinteraksi. Ada lagi yang kita cerita memandu. Selalu kita perhatikan usia dan disabilitas lainnya kalau dia punya, tidak hanya tunanetra. Bisa jadi dia tunanetra, tapi dia juga tunarungu misalnya. Kita harus perhatikan itu, ya. Nah, jangan pernah kita berasumsi mengenai kemana tunanetra ingin pergi. Kita tanya lebih dahulu, ya. Jadi kita tanyakan terlebih dulu secara detail dan bagaimana dia ingin kita pandu. Tanyakan apakah jalan kita terlalu cepat atau tidak. Berjalan di depannya dan jika memungkinkan saling bersebelahan. Pastikan tangannya selalu di lengan kita, ya. Kita beri jarak dan ruang yang cukup ketika ada hambatan atau bahaya, agar ia dapat respons ketika ingin melewatinya. Seperti misalnya dia harus menunduk saat ada ranting pohon mencuat ke jalan atau melompati selokan. Jadi yang penting adalah kita mendeskripsikan apa yang ada di sekitarnya. Ya. Nah, coba kita perhatikan, ini adalah cara memandu yang salah. Ya, jadi jangan pernah kita itu memandu tunanetra, kemudian kita memegang atau menarik tongkatnya. Nah, ini nggak benar ya. Ini salah seperti ini. Kita lihat ini akan bisa justru tongkat itu waktu dia ketuk-ketuk di ini kita lihat ini beda kan? Ini beda ya. Ini kita lihat nih konblok. Kemudian ini adalah khusus untuk jalan untuk tunanetra. Ini trotoar yang khusus untuk tunanetra nih. Beda ubinnya. Kalau di sini dia pakai konblok, ini bukan konblok. Nah, ini tongkatnya ini mengetuk-ngetuk ya konblok yang khusus untuk tunanetra. Jadi kalau kita pegang, dia nggak bisa tahu apa yang ada di depannya. Justru waktu dia mengetuk itulah dia tahu bahwa situasi di depannya seperti apa. Nah, ini juga salah, ya. Ini juga salah. Ini kita cenderung seperti ini nih. Jangan memandu dengan menarik lengan baju atau ujung pakaiannya. Ya, seperti ini kan kita sering tuh. Ya, anak kecil juga kita sering gini ini, kita pegang bajunya. Ya, atau ujung pakaiannya. Itu juga bisa menjadi berbahaya. Nah, atau misalnya kita di belakangnya kemudian kita pegang. Ya, kita memandu dengan mendorongnya dari belakang. Itu juga tidak dianjurkan. Itu adalah cara yang salah. Ya. Nah, bagaimana kita memulai interaksi? Lihat bagaimana kita berinteraksi. Bukan kita pegang tangannya ya, jangan salah. Apalagi kalau ceweknya cantik misalnya gitu ininya ya, dia buta gitu misalnya, kita pegang tangannya. Enggak seperti itu. Caranya kita adalah cara yang pertama, punggung tangannya dengan punggung tangan kita itu bersentuhan. Kita ingin mengatakan saya ada di sini. Nah, jadi kalau Anda ingin memegang saya, peganglah tangan saya. Tangan saya ada di sini. Tapi bukan kita yang kemudian mengatakan kita yang memulai untuk memegang tangannya. Enggak, harus dia yang ini ya, yang nantinya dia merasa bahwa oh iya ini ada orang di sekitar dia yang akan membantu gitu caranya ya. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini adalah memegang lengan. Perhatikan caranya memegang ya. Tadi kita ceritanya itu adalah tangan ya, tangan. Jadi kita misalnya ada yang tunanetra, kita tidak langsung menggenggam tangannya, gitu ya, bukan. Tapi kita punggung tangannya dengan punggung tangan kita yang bersentuhan, yang menunjukkan kepada dia bahwa kita ada di sekitar dia apabila dia membutuhkan. Nah, kalau dia perlu, dia akan pegang gitu. Tapi kalau misalnya dia merasa tidak perlu, dia cukup merasa kita ada di sekitar dia gitu. Jadi seperti tadi, tawarkan, kita bertanya, jangan berasumsi, kita bertanya kepada dia, apakah dia memerlukan bantuan kita atau tidak. Nah, pada waktu kita memegang lengan, ya,
dia dapat memegang lengan kita persis di atas siku, ya, dengan posisi ibu jari di luar dan 4 jari lainnya itu di bagian dalam. Oke, jadi seperti gambar ini. Nah, ini caranya, ya. Jadi bukan seperti tadi kita genggam kemudian enggak. Jadi dia tetap ingin tongkatnya itu berfungsi baik dan kemudian dia pegang kita itu biasanya dianjurkan bersisian. Ini cara kita berdiri, ya. Pastikan yang tunanetra itu berdiri setengah langkah di belakang kita. Tapi juga jangan di belakang kita kayak yang tadi. Kalau yang tadi kan itu kan dia di belakang kita, ya. Tapi di sini adalah kita itu hampir sejajar. Hampir sejajar itu bedanya kira-kira setengah langkah aja di samping kita. Kemudian buatlah lengan kita itu santai. Karena dia pun akan santai. Kalau kita tegang seperti itu, dia pasti akan tegang. Dia pasti merasakan ketegangan kita. Jadi kalau kita santai, dia tahu bahwa kita juga santai. Kemudian tekuk lengan kita 90 derajat dan dekatkan dengan sisinya. Jadi seperti kita kalau mau kondangan ya. Jadi kadang-kadang kalau pasangan itu suka dengan seperti ini. Kita lihat ya. Padahal itu adalah cara yang baik. Misalnya apakah dengan pasangan kita misalnya itu cara berdiri yang baik. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya ruangannya sempit? Ya, jadi kalau ruangannya sempit, misalnya ketika melewati ruang atau celah sempit yang nggak memungkinkan untuk dilalui 2 orang, kita pindahkan posisi lengan kita ke belakang punggung dan dia akan mengikuti di belakang kita. Jadi dia tahu tuh, kalau kita meletakkan lengan kita itu ke punggung, artinya apa? Itu jalannya memang sempit. Jadi dia akan mengikuti. Saya pengen banget sebenarnya mengajarkan ini luring ya, offline, dan saya ingin sekali kalian itu mencobanya. Ya, bagaimana caranya memandu orang yang tunanetra. Nah, ketika sudah melalui celah sempit, kita kembalikan posisi lengan kita ke sisi tubuh seperti sebelum. Kalau kita misalnya sempit, ini posisinya kira-kira seperti ini. Ya, dia tahu nih, begitu tangan kita melingkar ke belakang, dia tahu bahwa ini adalah jalan yang sempit. Oke, nah bagaimana dengan pintu? Ketika dia akan melewati pintu, kita pastikan berhenti sejenak sebelum kita bukanya, supaya dia nggak bang gitu ininya ya. Beritahu bagaimana pintu itu dibuka, apakah ditarik atau didorong. Bila perlu kita ubah posisi jadi memandu. Jangan ragu untuk meminta dia yang membuka dan menutupkan pintu untuk kita sepanjang kita menyampaikan. Ya, jadi kita selalu mengatakan seperti ini. 2 langkah di depan Anda itu ada pintu, ya, terbuka. Kalau kita berdiri, silahkan silahkan melangkah ke depan. Dia akan melangkah. Itu ini, ya. Kalau dia misalnya harus membuka, maka kita katakan handle-nya ada di sebelah kanan. Nah, ini adalah langkah-langkah yang melalui pintu tadi. Ya, jadi dia buka seperti ini, baru kemudian kita keluar, ya. Nah, sama seperti ini. Jadi dia buka tuh pintu, dia pegang tadi kan tangan kita. Nah, seperti ini, ya. Yang tunanetra yang baju putih ya. Baju putih kan? Kenapa saya bilang baju putih kira-kira? Karena tangan ibu yang baju biru, tangannya ke belakang. Ya, kalau kita nggak lihat tongkatnya maksudnya deh, ya, lihat tangan si ibu. Nah, tangga undakan. Berhenti sebelum anak tangga yang pertama dan informasikan apakah tangga itu naik atau turun. Ubah posisi bila diperlukan sehingga dia dapat menggunakan pegangan tangga. Ya, jadi dia punya insting yang kuat dan dia terbiasa untuk itu, ya, sehingga kita perlu menyampaikan, tinggal mendeskripsikannya saja. Saya senang sekali menonton film-film yang bagaimana kemudian diperlakukan, bagaimana kita kemudian berhenti, kira-kira seperti itu, ya.
Nah, ini juga tangga undakan. Baru kita mulai berjalan ketika dia sudah siap. Kalau belum siap, kita berhenti dulu. Ya, kita berjalan satu langkah lebih di depan dia. Kemudian kita berhenti sejenak setelah anak tangganya habis. Jadi kita pastikan bahwa dia tidak terjatuh. Oke. Nah, ini cara duduk. Ya, ini cara duduk. Kita beritahu kemana kursi itu menghadap dan jelaskan posisinya terhadap benda lain seperti meja. Ya. Kemudian kita berjalan ke kursi dan letakkan lengan untuk memandu ke kursi dan beritahu bagian mana dari kursi yang kita sentuh. Nah, ini adalah cara untuk dia duduk. Ya, jadi arahkan tangannya untuk menyentuh bagian sandaran atau lengan kursi. Dia akan dapat memposisikan dirinya untuk oke. Nah, ini sesi untuk kita bisa berpraktik. Makanya saya sampaikan, saya senang sekali kalau seandainya itu kita bisa sambil ini ya, sambil kita nanti melihat, oh ini ternyata seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita melangkah terkait dengan apa, bagaimana cara kita berinteraksi, ya. Jadi itu sangat-sangat menarik menurut saya. Apa namanya ya? Halo, ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, dokter. Izin bertanya, dok. Nggak kedengeran suaranya. Oh, tes. Tuh. Tes. Oke. Ya, Agustina, silakan. Izin bertanya, dok. Tadi kan ada disebutkan juga perhatikan apabila ada disabilitas yang lain, dok. Ya. Kalau misalnya, dok, tunanetra terus ada tunarunggu juga, dok. Tuli ya itu ya. Double ya. Terus ya, itu bagaimana, dok, kita menginstruksikannya? Kita juga tidak bisa memakai isyarat tangan karena dia tunanetra, juga tidak bisa mendengar instruksi kita, dok. Ya, itu nanti kita akan ada yang untuk sesi kalau dia misalnya apa namanya itu double, ya dia masalahnya gitu. Ya, cuman hari ini kita baru yang terkait dengan yang dia hanya satu saja dulu diinikan. Jadi itu sangat-sangat penting untuk kita pahami. Nah, ada nggak, Agustina pernah nggak punya pengalaman? Siapa yang pernah punya pengalaman terkait dengan berinteraksi dengan orang buta? Pernah, Gus? Tidak pernah, dok. Oke, yang lain ada yang punya pengalaman? Halo? Ada yang pernah punya pengalaman bagaimana pernah berinteraksi dengan mereka yang disable? Itu rasanya sangat jauh ada, ya. Ada? Kok tunarunggu ada sih, Kak? Tunarungu ada? Oh, oke. Ada, tuh. Aha, gimana ininya? Itu siapa ininya, Tin? Hubungannya dengan Tina itu gimana? Berarti anaknya pamanku sepupuku.
Sepupuku lah. Oke. Dia pun sebenarnya bisa mengerti, tapi kalau kita berbicaranya pelan-pelan dengan bentuk mulutnya dikasih jelas gitu, Dok. Oh, oke. Dia membaca bibir kita ya? Yang membaca bibir. Oh, oke. Ya. Nah, apakah itu kemudian bagaimana keluarga memperlakukannya? Sebenarnya tidak ada beda sih, Dok. Hah? Seperti kami anak-anak pada umumnya, Dok. Gak ada ya? Nggak ada. Kalau dia berinteraksi dengan tetangga atau misalnya dengan yang ini, dengan yang lain? Si dia sama tetangga yang lain sih saya nggak pernah lihat, Dok. Pas ketemu kumpul keluarga gitu, Dok. Ya. Jadi itu yang kita harus biasakan. Ya, jadi bagaimana kita kemudian secara sengaja itu kita akan mengajarkan kepada keluarga kita bagaimana caranya berinteraksi dengan mereka yang disable, ya, supaya nantinya jangan sampai kita pula yang ini ya, yang apa namanya, yang justru tidak aware terhadap hal itu gitu. Nah, ini yang kita sangat-sangat tidak mengharapkan seperti itu. Oke. Saya betul-betul merasa kalau ngelihat ya bagaimana orang diperlakukan gitu, itu betul-betul luar biasa banget. Ya, kita perlu belajar untuk itu. Belajar bagaimana menghargai orang lain ya. Oke, kita lihat sekarang ini Tin, yang untuk yang tunarungu ya. Jadi tadi tunanetra yang buta, yang ini adalah yang tunarungu ya. Jadi ini adalah pendampingan untuk mereka yang tunarungu. Nah, ternyata populasi penduduk itu ya kita itu ternyata banyak banget loh. Ini pada tahun 2015. Ini banyak ya. Kemudian kalau kita lihat bagaimana mereka ini seolah-olah menjadi warga yang kelas 2 ya, karena hak mereka atau misalnya kalau di luar itu kita lihat hampir semua pekerjaan ya ada yang mereka yang memang cacat, yang disable. Jadi misalnya dia itu librarian gitu ya, pegawai pustaka itu juga ada. Yang dia pakai kursi roda kemana-mana. Kemudian yang mereka ini menjadi kasir gitu ya, kasir di supermarket itu juga ada. Jadi kayaknya itu nggak jadi batasan bagi mereka untuk misalnya kalau dia itu disable, kemudian dia tidak bisa bekerja formal gitu, bisa gitu. Nah ini yang kita sangat-sangat berharap ke depannya ini harusnya kita itu fokus ya melihat bagaimana kita bisa mereka ini juga menjadi potensi ya, jadi potensi SDM kita ya. Jadi bagaimana kita membuatnya menjadi juga mengoptimalkan potensi yang mereka punya. Nah, ini adalah beberapa dasar hukum yang terkait dengan disabilitas, khususnya yang untuk pendengaran. Jadi yang tadi pun tunanetra menggunakan dasar hukum ini, tetapi kalau kita lihat itu pasalnya yang berbeda, ya, tetapi pada hakikatnya ini sama dasar hukum. Nah, tujuan kita apa? Untuk mempelajari bagaimana caranya kita berkomunikasi dengan mereka yang tunarungu ini adalah agar kita bisa memahami budaya dan karakter komunitas disabilitas pendengaran. Ya, jadi nanti pada waktu kalian menjadi dokter, kalian akan mempunyai pasien yang beragam dan juga tahu bagaimana caranya berinteraksi dan berkomunikasi dengan mereka yang tunarungu. Nah, ini kalau kita lihat disabilitas pendengaran atau disingkat dengan DP ataupun juga kita sering menyebutnya tunarungu, ini ada yang dia tunarungunya itu tuli total, ya, ada yang tuli berat, ada yang parsial, kemudian ada yang tuli dan bisu. Ya, jadi dia tuli, kemudian dia bisu gitu, ininya. Ya, jadi ini yang kalau kita ambil ini semuanya kita sebut tunarungu.
Padahal dia berbeda-beda. Ada yang memang total dia tidak bisa mendengar, ada juga dia yang tulinya itu berat ya, tapi kemudian ada yang parsial. Jadi kemungkinan yang tadi nanti Agustina bisa melihat sepupunya masuk yang mana itu ya. Nah, definisi dari disabilitas pendengaran adalah kehilangan pendengaran yang bermakna yang mengakibatkan komunikasi menjadi sulit atau nggak bisa kita lakukan tanpa bantuan dari alat bantu dengar ya. Jadi amplifikasi dari alat bantu dengar atau ABD. Nah, ini sekarang banyak sekali dijual. Kemudian kita melihat bagaimana individu yang tunarungu ini bisa kita golongkan dalam aspek perilaku semacam dia nanti ada berbeda ya. Kalau kita lihat dari aspek perilakunya itu nanti ada ukuran tubuh, kemudian visualnya, usia, kesehatan, bagaimana keterbatasan kemampuannya yang unik. Nah, tetapi yang harus kita perhatikan pada disabilitas pendengaran ini populasinya cukup banyak. Jadi kebayang nggak Indonesia nih ya, ini 2.500, 7 tahun kemudian sekarang di 2022 ini bertambah terus. Ya, bertambah terus. Kalau kita lihat ini dipengaruhi juga oleh bagaimana pola makan kita saat ini itu mempengaruhi kualitas daripada SDM kita. Nah, kalau kita lihat lagi SDM kita stunting itu juga tinggi. Stunting kita itu sekarang ini hampir 30%. Artinya 1 dari 3 anak Indonesia itu adalah stunting. Nah, mereka ini juga cenderung untuk mengalami disable, apakah itu penglihatan atau pendengaran seperti itu, ya. Nah, kita lihat di sini ini disabilitas pendengaran. Ini kehilangan pendengarannya ya, sehingga mengakibatkan kita sulit untuk berkomunikasi kalau kita tidak menggunakan alat bantu. Nah, kalau kita lihat di pendengaran ini masih ada alat bantu dengar. Kalau mata agak sulit ya kan. Nah, jadi ini kita klasifikasikan. Ini yang tadi yang kita lihat seperti apa ya, kita sebut dengan tuli ya. Kemudian mereka yang semi ini yang dia itu tidak tuli total ya. Kalau ini kalau yang nomor 1 itu adalah tuli total. Kemudian ada yang dia itu tuli dan bisu ya. Jadi ada tunawicara. Jadi karena dia tidak pernah mendengar, maka kemudian dia tidak pernah bicara. Bila dia bisu ya. Nah, ini yang kita harus bisa nanti bedakan bagaimana pola kita berkomunikasi dengan mereka ya. Nah, ini perbedaan alat bantu. Jadi ini nanti kalian udah tahu waktu kalian belajar di blok apa namanya ini yang THT Special Sense ya. Waktu belajar di Special Sense kita udah belajar tentang alat bantu. Ya, jadi termasuk itu berapa desibel yang diinikan ambangnya. Jadi ada yang 15 sampai 30, ada 31 sampai 60. Ini yang kita perlu sensitif. Jangan sampai nanti untuk kita memberikan yang ambangnya itu rendah, padahal dia itu tingkat ketuliannya itu masuk yang berat, misal ya. Jadi atau pada mereka yang ringan kita beri yang tinggi. Nah, ini yang kemudian mengakibatkan mereka nggak mau pakai karena dia anggap itu geser rambutnya bergeser aja dia bisa merasakan gitu. Dia bisa dengar dan itu sangat tidak nyaman. Ya, jadi kita harus bisa melihat ini berapa desibel yang paling cocok untuk pasien tersebut ya. Nah, gangguan berbicara dan berbahasa ini bisa mempengaruhi pendengaran ya. Dalam kita berkomunikasi atau orang mendengar. Dan banyak sekali bisa terjadi masalah kalau kita tidak tahu bagaimana caranya berkomunikasi pada mereka yang tunarungu. Ya. Nah, ini adalah kalau kita lihat bagaimana spektrum pengguna ini terkait dengan apa namanya terkait dengan ABD tadi, alat bantu. Ya, jadi kita harus bisa melihat
Ini dari aspek kognisi, artinya itu adalah pengetahuannya, kemudian penglihatannya, pendengaran dan pengucapannya, fungsi tubuhnya, ini semuanya bervariasi. Kita pertimbangkan nih, usianya, keterbatasannya. Ini sangat sensitif ya, karena ini akan terkait dengan faktor daya. Nah, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan mereka yang disable untuk pendengaran? Kita meminta orang dengar bagaimana cara mereka dapat berkomunikasi. Ya, ada yang dengan cara oral atau verbal, ada yang dengan cara menulis, ada yang dengan bahasa isyarat. Ya, dan kita mencoba untuk bersabar karena sebagian dari mereka yang tunarungu ini membutuhkan waktu lebih lama untuk berkomunikasi. Jadi jangan nanti kita nggak sabar gitu lihatnya. Oh ya udahlah gitu ininya begini. Nah, langsung kita berasumsi. Ya, jadi ini yang kita harus lihat. Attitude kita sebagai orang yang tidak tunarungu itu akan sangat-sangat menentukan bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka yang tunarungu. Oke. Nah, ini beberapa petunjuk untuk menerapkan bentuk-bentuk komunikasi. Sekali lagi sama seperti tadi, kita bersikap wajar. Jangan tegang dan kaku atau mencoba mengartikulasikan kata-kata secara berlebih. Kita gunakan kalimat yang sederhana. Kita pastikan ya bahwa mereka yang tunarungu itu memperhatikan. Dengan cara apa? Kita menyentuh lengannya dengan lembut sebelum kita mulai berbicara. Ya, sama seperti tadi, bukan menggenggam ya, kita menyentuh. Kemudian kita berdiri menghadap kepada mereka dengan jarak yang tidak lebih dari 2 meter. Apabila kita coba berkomunikasi. Jadi kita lebih dekat. Nah, kalau kita tidak yakin karena kita itu sangat dekat misalnya, kita pakai masker. Oke. Kemudian kita bersikap penuh perhatian dan hindari untuk berbicara sambil berjalan. Karena itu akan memecah konsentrasinya, ya. Jadi jangan kita itu berjalan kemudian kita sambil mengajak dia berbicara. Atau kemudian kita terlalu sering menggerak-gerakkan kepala. Berbicara sambil mengunyah itu pun akan membingungkannya, memalingkan muka dari mereka saat kita berkomunikasi. Atau berdiri langsung di depan cahaya terang yang akan menyilaukan bagi pasien kita yang tunarungu. Oke, nah ini cara menarik perhatian. Kalau tadi di tunanetra kita tahu ya cara yang tidak boleh ya, dan ada cara yang boleh. Nah begitu juga dengan pada tunarungu ya. Yang boleh dilakukan itu adalah kita tepuk di bagian bahunya perlahan. Tepuknya jangan membuat dia terkejut. Jadi misalnya kita tepuk gitu kuat, akhirnya dia kaget gitu. Tapi kita tepuk aja dia pelan gitu. Sama seperti kalau kita mau sholat kemudian kita berimam, orang udah sholat duluan kan kita tepuk perlahan. Ya, jadi seperti itu. Kemudian dalam keadaan darurat jika kita perlukan, kita boleh menggoyangkan bahunya. Kalau misalnya kita ingin cepat dan gerakan yang cepat ya. Nah, yang nggak boleh kita lakukan itu adalah menarik tunarungu dan menepuk keras-keras bahu atau menepuk kepalanya, wajahnya, dadanya atau panggulnya. Apapun bagian tubuh lainnya dari mereka yang tunarungu ini tidak diperbolehkan. Ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Kemudian jangan gunakan kaki kita untuk menepuk kaki dari mereka yang tunarungu. Artinya kita senggol nih. Ya, itu tidak boleh. Jangan menggunakan barang atau kita misalnya memukulnya pakai kipas. Kita ini kan gitu ya. Kita tepuk bahunya. Itu sangat tidak sopan, ya. Jadi kita menepuknya dengan tangan kita, kemudian itu dengan lembut. Oke. Nah, bagaimana lagi cara menarik perhatiannya? Kita itu melambaikan tangan. Yang boleh kita lakukan adalah kita melambai dengan satu tangan. Melambai dengan jarak satu kaki. Jangan terlalu dekat. Melambai di depan ataupun di sebelah dari mereka yang tunarungu. Terus melambai sampai mereka yang tunarungu
itu benar-benar memperhatikan. Ya, yang tidak boleh kita lakukan itu adalah melambai dengan kedua tangan kecuali bila dalam keadaan darurat. Jadi satu tangan aja ya kita melambainya gitu ya. Jangan sampai gini-gini tuh. Nah, itu tidak dianjurkan ya. Kemudian melambai terlalu dekat dengan wajahnya. Karena kita bisa melukai dia dengan melakukan hal tersebut ya. Kita melambai terlalu lebar misalnya ya. Kita bisa melukai siapa saja yang di sekitar kita. Nah, kemudian kita mengetuk kaki ke lantai. Jadi tadi kita lihat ya cara menarik perhatian. Yang pertama kita menggunakan tangan, kita tepuk bahunya secara lembut, tidak tiba-tiba, tidak mengejutkan dia, kecuali itu misalnya ada keadaan darurat. Nah, yang kedua tadi itu adalah kalau kita lihat untuk menarik perhatiannya, kita dengan tapi kita tidak boleh nih, kita melambai, tapi kita tidak boleh melambai dengan dua tangan. Kemudian kita mengetuk kaki ke lantai. Kalau misalnya lantai kayu, kalau dia agak lebih keras, ini akan mendapatkan perhatian. Ya, saya kira seperti itu. Ya, yang tidak boleh kita lakukan itu adalah kita mengetukkan kaki lebih dari beberapa kali saat tidak mendapat perhatian. Ya, sehingga nanti misalnya kita itu kesannya itu jadinya seperti kita marah gitu ya. Nah, itu marah gitu ya. Jadi kita tidak seperti itu. Kenapa? Mereka sensitif kok. Ya. Kemudian kita memati hidupkan lampu di kelap-kelip. Kita mati nyalakan lampu dengan cepat dan lakukan itu hanya sekali. Jadi nggak perlu berkali-kali ya. Nah, ini berkomunikasi dengan disabilitas pendengaran tadi yang boleh kita lakukan, lihat langsung dan jaga eye contact ya ke matanya. Cobalah untuk menarik perhatian saat mulai berbicara, ikut sertakan tunarungu untuk masuk ke dalam suatu topik pembicaraan. Gunakan seorang penerjemah jika diperlukan. Jika tunarungu tidak mengerti apa yang dimaksud, cobalah untuk mengulang perkataan. Ya, kita bicara perlahan tapi jelas, sopan. Kemudian kita gunakan bahasa tubuh ataupun ekspresi wajah. Nah, ini sangat menentukan. Ya, jadi body language kita, bahasa tubuh kita, dan ekspresi wajah kita itu sangat-sangat penting bagi mereka yang disable. Nah, yang tidak boleh kita lakukan adalah kita jangan cuekin. Jadi misalnya kita bicara terus kita mikir Allah dia kan nggak dengar, terus kita cuekin, ya. Terus kita jangan memasukkan apapun ke dalam mulut saat kita berbicara dengan mereka. Ya, jadi misal sambil seperti foto kita ini gambarnya itu adalah dia sambil mengisap pipanya, kemudian dia berbicara. Ya, jangan mengalihkan pandangan saat berbicara dengan mereka yang tunarungu. Sekali lagi, perlakukan mereka secara normal. Ya. Nah, ini ada media-media yang kalau misalnya itu dibutuhkan ya, media visual, kita bisa menggunakan brosur, kita bisa pakai buku, gambar, video, foto, banyak sekali sekarang dengan teknologi yang ada, kita bisa melakukan semua. Ya, jadi ini adalah hal-hal yang bisa kita pakai. Ya, kita pakai strategi kita juga nanti ada yang kita sebut dengan strategi instruksional. Kita memberikan, jadi kalau di luar deh, ya kalau kita ke klinik nih ya, ke klinik wajib hukumnya di setiap klinik, belum rumah sakit nih, baru klinik, di setiap rumah sakit itu harus tersedia berbagai informasi yang diperuntukkan bagi mereka yang mereka itu tunarungu. Jadi mereka datang ke satu klinik, mendapat informasi, berbicara dengan dokter atau perawat atau petugas kesehatan lainnya, itu dia merasa nyaman. Dia nggak merasa dibedakan. Nah, ini yang kita beli. Harapannya nanti pada waktu kalian menjadi dokter, ya, itu mungkin tahun 2025 itu kan nanti era globalisasi. Di mana di era globalisasi pada waktu
itu free trade ya, jadi itu pasar bebas, maka banyak yang bisa keluar masuk ke negara kita. Jangan sampai mereka, dokter-dokter yang dari luar, itu menerapkan standar di mana kliniknya itu menjadi sangat friendly kepada mereka yang disable. Maka tinggallah klinik kita. Gak akan ada yang didatengin. Kenapa? Dianggap kita itu tidak ramah terhadap mereka yang disabilitas. Nah, kenapa? Karena di luar ini sudah menjadi persyaratan akreditasi. Jadi kita nggak bisa semena-mena, misalnya kita tidak menganggap mereka, ya itu tidak diperbolehkan. Nah, ini simulasi dan bahasa isyarat, ya ini dia kita lihat. Oke. Nah, ini nanti kalian bisa lihat seperti apa. Jadi kalau seperti ini A, kalau begini B ya. Ini kemudian ini C gitu ya. Nah, ini cepat sekali ya kalau misalnya apa gitu ya menyebutkan, dan mereka cepat sekali bisa membacanya. Nah, itu kira-kira. Nah, tadi pertanyaan Agustina balik lagi. Gimana tuh kalau dia tunanetra? Gimana kira-kira tuh, Tin? Dia tunanetra, kemudian dia tunarungu. Iya kan? Nah, konsepnya tetap sama. Yang pertama, perlakukan mereka bahwa mereka itu normal. Tidak ada orang yang senang kalau kita itu mengasihani. Ya, jangan kita bersifatnya itu seolah-olah, karena apa? Waktu kita mengasihani seseorang, kita mengatakan bahwa kita lebih baik daripada dia. Itu ya. Kalau kita mengasihani seseorang, itu kesannya kita ini lebih di atas dia dibandingkan dia. Nah, itu sebabnya kita harus membuat bagaimana kita itu sama dengan dia. Ya. Nah, tergantung situasinya. Nah, kalau misalnya dia tunanetra, kemudian dia tunarungu dan dia tidak bisa dia tuli total misalnya seperti itu, mungkin ya dia pakai huruf braille. Jadi dia itu nanti yang akan meraba ya. Nah, jadi memang itu dibutuhkan adjustment untuk mereka yang buta dan juga mereka yang tunarungu. Ya, jadi indera yang banyak berperan itu nantinya jadinya adalah indera perasa, tangannya. Ya, itu yang kita nanti kita bagaimana berkomunikasi dengan dia. Di satu sisi tadi kita cerita tidak boleh langsung, tapi kita itu dengan menyentuhkan tangan, ya, dengan kita menyentuhkan tangan, bukan dengan kita langsung menggenggam tangannya seperti ini. Jadi dia tahu kita ada di sekitar dia. Kalau dia perlu, dia akan pegang kita. Itu ininya. Nah, apakah dia tunarungu atau tidak? Itu adalah dengan sentuhan. Jadi kita menggunakan indera yang lain. Jadi kita tidak bisa indera pendengaran dan penglihatan, maka kita menggunakan lebih banyak dengan sentuhan. Ya, termasuk dia misalnya tanda-tanda baca atau apa, dia itu dengan sentuhan. Ya, kira-kira seperti itu. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena saya harus masuk ini ya jam 3 ya. Ke kelas yang sebelah. Insya Allah mudah-mudahan besok jam 7 kita